wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita sudah melewati setengah dari bulan Ramadan. Kita sudah melewati setengah dari bulan suci yang dimana diwajibkan untuk melaksanakan puasa bagi setiap muslim. Dan saat ini kita sedang berada di fase pertengahan, di mana mulai banyak di antara kawan-kawan atau tetangga atau saudara kita atau umat muslim yang lain sudah merasa lelah atau bahkan merasa jenuh dengan keseharian di bulan Ramadan. Maka sungguh beruntung jamaah sekalian yang masih istiqomah. Mari kita mengajak orang-orang di sekitar kita supaya bisa kembali untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan lebih semangat lagi. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika mengenal agama Islam, maka beberapa orang langsung terbersih di dalam hatinya atau di dalam pikirannya agama yang rahmat. Namun di sisi lain ada beberapa hal yang menurut orang yang tidak menyukai Islam, Islam adalah agama yang mengerikan. Namun sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan juga yang termaktub dalam Al-Quran, bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Artinya rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan Islam menjadi satu agama yang dijadikan rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya untuk umat Arab saja atau untuk kaum tertentu, tetapi untuk seluruh alam. Sebagaimana yang ada di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kepada umatnya beliau menyampaikan dakwahnya dengan pesan moral. Beliau diutus liutammima innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti sebelum datangnya Rasulullah SAW sebagai seorang rasul, manusia sudah memiliki mungkin yang disebut dengan budi pekerti atau yang disebut dengan moral. Tetapi datangnya Islam bersama dengan Rasulullah menyempurnakan akhlak dan juga menyempurnakan moral tersebut sebagai seorang manusia. Kemudian Rasulullah SAW juga menjadikan Islam sebagaimana agama yang penuh dengan kasih sayang. Dan tidak heran bahwa kita sudah banyak sekali mendengar kisah-kisah bagaimana beliau mencintai keluarga beliau, mencintai sahabat-sahabat beliau, mencintai umatnya, bahkan mencintai orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Sebagaimana kisah Rasulullah yang sangat masyhur, yakni di mana beliau dilempari batu oleh orang-orang
dhaif. Tetapi Rasulullah mendoakannya, bukan mengutuknya atau bukan juga mendoakan sesuatu yang jelek. Maka dalam menyikapi hal ini, kita sebagai seorang manusia sudah tentu bagaimana harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit banyak apa yang dicontohkan kepada beliau, dicontohkan oleh beliau, supaya kita menirukan adalah apa yang terbaik bagi kita. Sebagaimana beliau mencontohkan bagaimana mencintai sahabatnya, bagaimana memperlakukan sesama manusia, bagaimana memperlakukan sesama muslim, bagaimana memperlakukan sesama makhluknya Allah, bahkan tidak harus manusia. Bagaimana Rasulullah sangat menghargai hewan, bagaimana Rasulullah begitu mencintai hewan sampai dengan memperhatikan. Jangan sampai ketika hewan itu disembelih kemudian merasakan sakit. Bukankah ini luar biasa? Memperhatikan apa yang hewan rasakan, berarti sungguh luar biasa ajaran agama Islam kita. Bahkan memperhatikan bagaimana begitu lembutnya hati para hewan juga yang bisa merasakan rasa takut dan juga sedih kehilangan kawannya. Ketika Idul Adha kemudian ditutup tirai supaya hewan yang lain tidak melihat. Padahal menurut kita hewan tidak bisa memiliki akal dan cuma hewan. Tetapi Rasulullah begitu memperhatikan sampai dengan bagaimana hewan juga bisa merasakan, karena hewan juga makhluknya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam menyikapi alam, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan pesan. Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah bumi itu baik. Yani di Quran surah Al-A'raf ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat baik fil ard, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sudah mewanti-wanti, memberikan rambu-rambu. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dhaharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak fasad, kerusakan fil ardi, fil barri wal bahri, di darat dan juga di laut. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Maka apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi pada alam, apa yang terjadi pada bumi kita, sesungguhnya sedikit atau banyaknya adalah karena ulah manusia. Mari kita perhatikan adanya banjir, karena sebagian besar penyebabnya adalah sampah. Siapa yang membuang sampah adalah manusia. Kemudian adanya pemanasan global disebabkan oleh efek rumah kaca dan juga naiknya suhu yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Bukankah Allah sudah memberikan isyarat? Maka mari kita memberikan rambu-rambu kepada sesama kita dan juga saling menasihati. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam keseharian Rasulullah ada kisah yang sudah mungkin beberapa jamaah sudah ada yang mengenal, yakni bagaimana kisah Rasulullah ketika berperang. Para sahabat ketika berperang kemudian mendapatkan tawanan perang. Tawanan ini bukan dipenjarakan di dalam sel, tetapi dimuliakan sebagaimana seorang tamu kehormatan. Padahal dia adalah tawanan perang, musuh dari Islam, tetapi dimuliakan begitu luar biasanya. Salahuddin Al-Ayyubi juga pernah ketika berperang dengan Richard Dalayan. Ini kisahnya luar biasa.
Saladin, kalau ada yang pernah melihat filmnya. Ketika Richard Lionheart ini, Raja Richard ini sakit, apa yang dilakukan oleh seorang penari itu? Bukan menyerang tempat di mana Richard berada, tetapi mengirimkan seorang tabib yang terbaik dari tabibnya umat Islam supaya mengobati musuhnya, biar nanti kalau berperang dengan cara yang fair, adil. Bukankah luar biasa ajaran agama Islam? Lalu mengapa kita kadang-kala masih menjadikan keraguan di dalam Islam, benar atau tidak? Apa yang sudah kita pegang ini benar atau tidak keyakinan kita? Bahkan ada beberapa orang yang kemudian mempertanyakan, bukankah agama itu hanya kebohongan? Karena di kalangan anak muda sekarang banyak sekali yang menjadikan pemikiran-pemikiran di mana dia merasa bahwa agama itu adalah sumber kebohongan dan tidak bisa dipercaya. Maka kemudian dia memutuskan untuk tidak beragama atau memutuskan tidak percaya dengan Tuhan. Alhamdulillah kita. Semoga kita terlindung dari hal-hal yang Allah benci, dan semoga kita menjadikan seorang yang semakin bertambah keimanan kita. Kita saling menjaga, kita saling menjadikan Islam ini sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan kekurangan. Saya mohon ampun kepada Allah apabila yang saya sampaikan tidak memberikan kebaikan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika yang saya sampaikan menyinggung atau tidak berkenan di hati jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.